Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andriani Dwi Lestari dengan NPM 2010303009 akan menjelaskan atau memaparkan mengenai gerak benda pada bidang datar licin dan bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang datar licin dengan kecepatan awal terlebih dahulu. Saya sudah mengeset beberapa variabel dan juga rumus untuk menghasilkan gerak benda pada bidang datar licin dengan kecepatan awal. Yang pertama, kita menggunakan when bendera klik untuk memulai suatu benda itu bergerak, kemudian menggunakan eraser all, lalu menggunakan pen up, kemudian set pen color to dengan warna menggunakan warna hitam. Kemudian untuk set pen size to menggunakan ukuran yang ukuran sedang atau tidak besar dan tidak kecil, yaitu 5. Kemudian mengeset x0 dengan sebesar min 180. Kemudian set y0 sebesar min 30. Kemudian set v0 sebesar 50, kemudian set T sebesar 0, kemudian set M sebesar 3, kemudian set gaya atau F sebesar 120, dan untuk set A atau kecepatan menggunakan rumus hasil dari gaya dibagi massa. Kemudian go to X untuk X0 dan Y untuk Y0. Kemudian repeatnya sebanyak 50. Kemudian pen up, lalu xt. Untuk xt kita menggunakan rumus x0 ditambah hasil dari v0 dikali t, lalu ditambah 0,5 kali a kali t kuadrat atau t kali t. Kemudian untuk set yt kita menggunakan min 30 sama dengan hasil menggunakan y0, lalu go to x, xt hasil dari nilai xt dan yt yaitu min 30. Kemudian fan down, kemudian start sound, di sini menggunakan sound atau suara yaitu basketball bounce. Kemudian change t by 0,1. Dari kode-kode atau variabel-variabel yang tadi telah saya jelaskan, inilah hasil untuk gerak benda pada bidang datar licin dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Inilah hasil untuk gerak benda pada bidang datar licin dengan kecepatan awal, di mana dapat dikatakan bahwasanya benda ini terdapat lintasan yaitu titik-titik yang ada pada layar ini yang berwarna hitam, di mana pada titik-titik ini merenggang, tapi merenggangnya ini lebih jauh. Dapat dikatakan bahwasanya titik-titik yang merenggang ini seperti gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat, di mana semakin lama maka kelajuan benda yang dihasilkan semakin cepat, sehingga kecepatan yang akan dihasilkannya pun semakin cepat. Maka dari itu dihasilkan titik-titik yang merenggang dengan jarak yang lebih dari titik kanan ke dari titik kiri ke titik kanan lebih menjauh. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, di mana bidang datar licin terjadi dipengaruhi karena adanya gaya. Gaya yang di sini sebesar 120. Kemudian ketika benda diberi gaya, misalkan dari kiri diberi gaya ke kanan, maka benda juga akan bergerak ke arah kanan, sehingga arah perpindahan benda dari kiri juga akan berpindah ke arah kanan. Maka dari itu gaya yang diberikan tersebut bernilai positif. Sebaliknya, gaya yang diberikan benda misalkan ke kiri, maka benda juga akan bergerak ke arah kiri juga, sehingga arah perpindahan benda juga akan ke kiri. Inilah hasil untuk Scratch saya perbesar. Untuk hasil dari variabel-variabel yang telah kita set,
sebelumnya itu untuk X0 yaitu senilai min 180, kemudian Y0-nya yaitu min 30, dan V0-nya yaitu 50. Kemudian untuk gayanya sebesar 120, untuk waktunya yaitu 5, untuk atau percepatan sebesar 40, kemudian M-nya yaitu 3, dan YT-nya min 30, kemudian XT-nya 545,2. Inilah hasil untuk gerak benda pada bidang licin dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak benda pada bidang kasar dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Kali ini pada bidang kasar ini sama untuk rumusnya dengan bidang licin sebelumnya, akan tetapi berbeda dari untuk variabel-variabel yang ditentukannya, di mana pada bidang kasar ini terdapat koefisien kinetis, di mana pada bidang kasar ini dipengaruhi adanya gaya gesek. Maka dari itu, saya mengeset koefisien kinetis. Kemudian untuk rumus percepatannya juga berbeda dengan bidang licin. Pertama yaitu untuk memulai simulasi atau animasi ini kita mengklik menggunakan when bendera klik, kemudian eraser all, lalu pen up, kemudian set pen color to. Di sini saya menggunakan warna putih karena untuk menayangkan atau untuk menghasilkan titik-titik yang lebih jelas. Kemudian untuk X0-nya sebesar min 182, kemudian Y0-nya sebesar min 148, lalu V0-nya sebesar 40, kemudian T-nya sebesar 0, lalu untuk gayanya sebesar 120. Lalu untuk koefisien kinetisnya yaitu sebesar 2. Kemudian untuk masanya sebesar 3, dan di sini terdapat gaya gravitasi yaitu sebesar 10. Lalu karena pada bidang kasar ini terdapat gaya gesek, maka di sini kita mengeset gaya gesek FK, di mana dari hasil koefisien kinetis dikali massa dikali gravitasi. Kemudian untuk nilai percepatannya kita menggunakan rumus hasil dari F dikurangin FK dibagi massa. Kemudian go to X0, Y-nya Y0. Lalu kita memakai repeat yaitu sebanyak 50. Lalu pen up, kemudian set XT, di mana XT dengan rumus yang sama pada bidang licin yaitu X0 ditambah hasil dari V0 dikali T, kemudian ditambah 0,5 dikali A dikali T dikali T. Kemudian untuk set YT-nya sebesar min 148, di sini sama dengan Y0. Kemudian go to X, XT hasil dari XT, kemudian untuk Y-nya hasil dari YT. Untuk start zone-nya sama dengan bidang licin yaitu dengan zone basketball bounce, kemudian pen down dan change T-nya yaitu by 0,1. Dengan demikian itulah kode atau variabel yang digunakan untuk menghasilkan gerak benda pada bidang kasar dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Jika dilihat untuk titik-titik ini sama dengan pada bidang licin, akan tetapi berbeda pada titik-titik yang dihasilkan, di mana titik-titik di sini lebih rapat daripada bidang licin sebelumnya. Pada bidang licin itu lebih renggang, akan tetapi pada bidang kasar itu lebih licin karena lebih rapat karena pada bidang kasar ini terdapat gaya gesek, di mana hasil dari titik-titik tersebut dapat dikatakan yaitu semakin lama maka semakin renggang. Akan tetapi bedanya pada bidang kasar ini terlihat lebih rapat karena dipengaruhi oleh gaya gesek yang ditimbulkannya.
yang mana gaya gesek tersebut merupakan gaya yang bergerak berlawanan dengan arah gaya. Atau dapat dikatakan gaya gesek ini itu termasuk gaya gerak benda yang berposisi dapat menghambat pergerakan benda. Jika kita perbesar, yaitu pada titik-titik ini lebih merenggang, akan tetapi lebih rapat karena pada gerak benda pada bidang kasar ini termasuk ke dalam gerak lurus berupa beraturan yang diperlambat. Untuk hasil dari variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya, untuk X0-nya yaitu min 180, untuk Y0-nya yaitu min 148, kemudian untuk V0-nya yaitu menggunakan sebesar 40, lalu untuk gayanya yaitu sama 120, kemudian untuk waktunya yaitu 5, masanya 3, kemudian untuk koefisien kinetisnya yaitu senilai 2, untuk gaya gravitasinya yaitu 10, dan untuk gaya geseknya yaitu senilai 60, kemudian untuk percepatannya yaitu 20, lalu untuk menghasilkannya yaitu rumusnya XT senilai 254,1 dan untuk YT-nya yaitu min 148. Inilah hasil yang telah didapatkan dari variabel-variabel yang ditentukan sebelumnya untuk gerak benda pada bidang kasar dengan kecepatan awal. Dengan demikianlah untuk gerak benda pada bidang kasar maupun bidang licin dapat disimpulkan bahwasannya pada gerak benda licin itu termasuk ke dalam gerak lurus berupa beraturan dipercepat karena titik-titik yang dihasilkan lebih merenggang, akan tetapi lebih renggang daripada gerak benda pada bidang kasar, dimana pada bidang licin ini tidak adanya gaya gesek yang ditimbulkan, sedangkan untuk gerak benda pada bidang kasar terdapat gaya gesek yang ditimbulkannya, sehingga pada gerak benda pada bidang kasar ini termasuk ke dalam gerak lurus berupa beraturan yang diperlambat. Terlihat dari titik-titik yang dihasilkan berbeda dengan gerak benda pada bidang licin, yang dimana pada gerak benda bidang kasar ini titik-titiknya merenggang akan tetapi lebih rapat daripada bidang licin. Itulah penjelasan mengenai gerak benda pada bidang datar licin dan bidang datar kasar dengan kecepatan awal menggunakan aplikasi Scratch. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.